Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Nggak boleh manja. Demi Tuhan, jika bukan karena keinginan orang tuanya, Ayah tidak akan pernah mau menikah dengan pria asing yang sama sekali tak dikenalnya seperti Zain. Namun karena orang tuanya hanya meminta Ayah menikah saja, maka dari itulah setidaknya mereka menikah setahun sebagai pemenuhan permintaan orang tua mereka, setelah itu bisa bercerai. Itu yang Ayah pikirkan sejak awal, tapi setelah menikah Zain malah tidak mau menceraikannya. Bahkan menyebut sebuah prinsip menikah sekali seumur hidup, sedangkan dia sendiri pun punya pacar. Pria itu benar ambigu. Itulah salah satu hal yang membuat Ayah tak percaya bahwa Zain akan belajar mencintainya. Akan aku taklukkan bocil nakal ini sampai dia tunduk padaku bagaimanapun caranya. Batin Zain berambisi menatap Ayah penuh penghayatan. Walaupun mungkin setelah ini akan butuh banyak kesabaran baginya menghadapi bocil yang memang dengan sengaja akan membuatnya menjadi tidak tahan. Lalu bagaimana dengan pacar Dedi? Tanya Ayah yang malah teringat pacar Zain tiba-tiba. Sudah saya bilang, kalau saya tidak punya pacar, jelas Zain. Pembohong, tak percaya Ayah dengan ucapan Zain. Terserah kamu percaya atau tidak, yang jelas saya udah bilang. Ucap Zain mulai berfokus pada laptop untuk melanjutkan pekerjaannya yang masih tertinggal. Pergilah keluar, ucap Zain yang kehilangan konsentrasi melihat paha putih mulus Ayah yang berada tepat di samping laptopnya. Ayah di sini aja temenin Dedi. Ayah bosen di sini, nggak ada orang selain Dedi. Lesu Ayah yang terbiasa hidup dengan banyak orang sejak kecil bersama pelayannya. Sedangkan di sini hanya tinggal berdua saja dengan Zain. Bukankah kamu ingin jajan tadi? Tanya Zain mengalihkan topik pembicaraan agar Ayah pergi, tapi tak merasa tersinggung karena merasa diusir. Bukannya tidak suka Ayah ada di ruangannya, tapi bocil itu bisa meruntuhkan imannya dalam sekejap. Bahkan konsentrasi Zain terus terpecah menatap antara laptop atau paha putih mulus bocil itu yang sama berada di depan mata. Nggak jadi deh, Ayah udah kenyang, mending Ayah selesaikan tugas Ayah aja. Kata Ayah yang ingat tugas sekolah langsung turun dari meja kerja Zain walaupun sedikit kesusahan. Bocil, tolong sekalian chargerkan ponsel saya, kata Zain memberikan ponselnya pada Ayah. Ayah bukan bocil Dedi, komplain Ayah tak suka dengan Zain yang selalu memanggilnya bocil. Saya juga bukan Dedi kamu, ketus Zain juga komplain balik. Ih, terus Ayah panggil apa? Zain, kata Ayah menyebut nama Zain yang membuat pria dewasa itu langsung berdiri.
Benar, benar bocil durhaka, omel Zain, merasa tak suka sekali bocil itu memanggil namanya saja entah kenapa tapi yang jelas Zain tidak suka. Lah dipanggil Dedi nggak mau dipanggil nama marah, hujat ayah dengan julid mengangkat alisnya. Membuat Zain langsung buang muka merasa malu sekali dengan reaksi spontannya. Yang malah marah saat ayah memanggil namanya padahal dia sendiri yang minta tadi. Ah sudahlah cepat keluar bocil saya mau bekerja, kata Zain langsung menyuruh ayah pergi untuk menghilangkan rasa malunya. Mana ponsel Dedi katanya mau di-charger, kata ayah lagi sebelum keluar ruangan Zain. Hahaha wallpapernya hitam, tawa meledak ayah sekarang percaya kalau Zain tidak punya pacar karena tidak ada yang spesial di wallpaper ponselnya. Nanti kita foto berdua biar wallpaper ponsel saya ada warnanya, jawab Zain dengan santai kembali ke mejanya. Yang ada makin gelap, tawa ayah tak bisa membayangkan ada wajah mereka yang beda kepribadian dalam sebuah wallpaper. Setelah ayah keluar dari ruang kerjanya, Zain sibuk dengan laptopnya sampai lupa waktu bahwa sekarang sudah hampir jam 9 malam. Akhirnya selesai, lega Zain, akhirnya masalah keamanan data perusahaannya terselesaikan walaupun dengan usaha sedikit ekstra sejak tadi pagi. Zain berdiri lalu membuka pintu lemari khusus persenjataannya untuk mengambil beberapa barang yang dia butuhkan. Dedi, panggil ayah langsung masuk tanpa mengetuk. Membuat Zain yang tengah memegang pistol itu kaget dan langsung menyimpan bahkan menutup lemarinya dengan cepat. Dedi ayo makan ayah udah masak, ajak ayah yang kini berdiri di belakang Zain yang berdiri menghadap ke lemarinya. Huf, kalau masuk ketuk dulu pintunya, kata Zain dengan nada rendah. Walaupun sebenarnya tadi ingin marah, namun mendengar bocil itu sudah memasak, Zain tak jadi marah karena memang dia sedang lapar. Zain tak bisa membayangkan betapa takutnya bocil itu jika tahu kalau dia mafia dan punya banyak persenjataan khususnya pistol. Tapi Zain bisa merasakan bahwa ayah itu tidak percaya kalau dia adalah mafia. Itu dapat terlihat dari sikap ayah yang sama sekali tidak ada takutnya pada Zain, bahkan dia tak segan untuk melempar Zain. Hehehe lupa Dedi, kata ayah lalu mengajak Zain ke ruang makan yang diikuti saja pria itu. Rupanya saat mereka sedikit akur itu terasa sangat menenangkan bagi keduanya dibandingkan sebelumnya, yang selalu diwarnai pertengkaran yang saling menguras emosi. Tugas kamu sudah selesai? Tanya Zain menatap ayah yang tengah mengisi gelas dengan air putih. Sudah, jawab ayah singkat mengambil nasi dan lauk, lalu langsung makan. Mengapa Dedi tidak makan? Tanya ayah dengan heran, dia aja sudah hampir habis setengah.
Saya menunggu istri mengambilkan makanan, jawaban formal Zain yang membuat ayah langsung merasa tersindir jadinya. Bih, ambil sendiri, nggak boleh manja, kata ayah kembali melahap makanannya. Nanti kamu kalau minta jajan, saya jawab begitu juga ya, kata Zain bersandar ke kursi sambil memangku kedua tangannya. Enggak Dedi, ini ayah ambilkan, kata ayah langsung berubah patuh jika sudah menyangkut uang jajan. Kamu ingin membunuh saya? Senyum lebar Zain menatap ayah yang mengambilkan nasi porsinya sudah hampir untuk 2 orang saking banyaknya. Makanlah dulu, komplain aja, paling nanti juga minta tambah. Ketus ayah malah menambah 1 sendok lagi sambal ke ayam goreng di piring Zain. Saya makan sedikit kalau malam tak berselera, ucap Zain apa adanya, tapi walaupun begitu dia tetap makan karena menghargai masakan dan effort ayah. Zain adalah tipe manusia higienis serta sehat yang sangat peduli dengan kesehatan. Jadi kalau makan malam dia biasanya memang hanya makan makanan yang ringan saja biasanya. Tapi karena ayah memasak nasi jadi mau tak mau dia akan tetap makan walaupun sedikit. Enak sekali, batin Zain begitu mengunyah suapan pertama. Bahkan masakan ayah kali ini sangat pas di lidah dan menggugah selera melebihi nasi goreng tadi pagi. Tanpa memikirkan kesehatan atau apapun lagi, Zain langsung melahap makanan itu. Bahkan porsi yang katanya tadi untuk 2 orang dia makan sendiri. Bocil tambah dikit dong, pinta Zain mengesampingkan rasa malunya karena memang enak jadi dia ingin nambah. Ayah langsung menyemburkan air yang diminumnya menatap piring Zain yang sudah kosong dalam sekejap. Saya kalau malam tidak makan banyak. Ayah mengulangi perkataan Zain dengan nada mengejek, tapi walaupun begitu dia tetap mengisi lagi piring Zain serta menambah lauk. Seringlah memasak, saya akan makan di apartemen setiap hari sekarang. Ucap Zain yang langsung jatuh cinta dengan masakan ayah. Ada syaratnya, kata ayah dengan senyum nakalnya, sadar betul kalau Zain menyukai masakannya. Apa? Tanya Zain. Kasih uang bulanan, ayah mengajukan syarat yang sebenarnya walaupun tak diajukan ayah sebagai syarat Zain sudah berniat memberikannya. Saya akan kasih, setuju Zain tanpa membantah atau menyanggah. 20 juta ya Dedi, kata ayah mengajukan nominal cukup besar. Iya, jawab Zain tanpa beban menikmati ayam gorengnya. 30 ya Dedi, tawar ayah lagi memanfaatkan kesempatan saat Zain terlihat setuju saja dengan permintaannya. Saya akan memberikan berapapun asal kamu bisa nurut kepada saya, kata Zain meminum air putih sambil menatap ayah.
Ayah bakal nurut sama Dedi kecuali putusin pacar ayah, jawab ayah yang diangguki Zain sambil tersenyum kecut, entah apa rencana dia berikutnya. Selesai makan, Zain dan ayah masuk ke kamar untuk beristirahat, lagian sudah malam juga. Tidurlah di atas, bocil, apa kamu tidak merasa dingin? Tanya Zain pada ayah yang sudah bergelung di dalam selimut setelah membentangkan kasur tipis di samping ranjang. Tidak, enak kok tidur di lantai ternyata, kata ayah yang sangat menikmati, sampai berguling-guling ke sana kemari bersama selimut tebal. Layaknya ulat bulu membuat Zain yang duduk di tepi ranjang itu gemas sendiri melihatnya. "Hah, jangan matiin lampu lah Dedi, ayah takut," ucap ayah begitu menatap Zain yang akan mematikan lampu. Tidurlah, saya tidak akan mematikannya," kata Zain yang juga berbaring di ranjang menyelimuti tubuhnya. "Dedi, tadi ada yang nelpon ke ponsel Dedi," kata ayah memberitahu melirik ponsel Zain yang masih di charger di atas meja. "Siapa?" tanya Zain berbaring miring menghadap ayah yang berbaring di samping ranjang itu. "Pacar Dedi," kata ayah. Karena walaupun nomor itu tak di-save, tapi ayah berkesimpulan itu adalah pacar Zain karena dia menelpon sampai puluhan kali. "Sudah saya bilang, saya tidak punya pacar," tegas Zain. "Terus kenapa dia telponin Dedi terus? Angkatlah, barangkali penting," kata ayah bangun mengambilkan ponsel Zain. Sejenak Zain terdiam melihat semua chat serta panggilan Helen yang menghubungi berulang kali. "Tuh kan pacar Dedi," goda ayah yang masih berdiri dekat Zain yang masih berbaring di atas ranjang itu. "Terus kenapa? Kamu cemburu dia menghubungi saya?" tanya Zain malah balik menggoda. "Dih, ngapain cemburu? Ayah kan juga punya pacar," ketus ayah mengambil ponselnya lalu kembali berbaring chatting dengan pacarnya. Bocil ini sudah malam, besok sekolah," ucap Zain saat melihat ayah asik sekali chatting. Belum juga jam 10, komplain ayah menatap Zain yang berbaring di atas ranjang itu. "Jadi mau tidur jam berapa kamu? 5 menit lagi belum juga tidur, saya matikan lampu." Ucap Zain seenaknya lalu menarik selimut berbaring memunggungi ayah tak peduli walaupun bocil itu mengomelinya. "Tidur atau saya?" "Iya, ini tidur," teriak ayah kesal sekali meletakkan ponselnya di atas nakas lalu segera menutup mata merasa takut kalau Zain akan mematikan lampu nantinya. Bersambung.